Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara dialog. Pada hari ini kita masih berada bersama Bapak narasumber kita, Bapak Iketut Sumerta. Beliau selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, jika tadi sudah sangat menarik sekali dijelaskan apa sih sebenarnya itu si Pandu Beradat, di segmen terakhir ini kita kembali bersama Bapak Ketut selaku narasumber kita. Kita akan menanyakan apa yang akan dilakukan ke depannya Bapak untuk program ini. Pak Ketut terus. Untuk mewujudkan, untuk melakukan penguatan desa adat di Bali secara keseluruhan kan lagi. Satu komponennya adalah pengamanan di desa adat. Itu ada 5 strategi. Pertama, penguatan dari sisi regulasi. Dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu segala sesuatunya harus ada payung hukumnya, regulasi. Maka niki Pak Gubernur di Bali, Bapak Wayan Koster bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Cok Aceh itu Pemprov Bali sudah hampir sempurna lah, hampir jangkep ampun istilah Balinya nike memberikan payung Perda 4 2009 tentang desa adat, ampun kaitan niki si Pandu Beradat dan seterusnya ampun wenten. Nah, regulasinya sudah si Pandu Beradat itu. Kemudian yang kedua setelah regulasi ada adalah pembentukan kelembagaan. Kelembagaan kan tadi sudah kita cerita bahwa mulai dari MOU, kemudian ada pencanangan langsung oleh Bapak Kapolri, itu kan luar biasa baru pertama lagi itu skalanya nasional Bapak Kapolri bisa melakukan ini. Dan ketiga tentu adalah peningkatan kapasitas. Setelah regulasinya ada, lembaganya dibentuk, yang oyongan kita maupun api kan itu, maka SDM-nya terutama faktor SDM harus ditingkatkan kompetensinya, kapasitasnya, jadi ada nanti pelatihan gitu. Nah, jangan dimungkinkan tentu yang paham tentang pengamanan itu, penjaga ketentraman, ketertiban wilayah itu adalah Bapak Polisi, pihak kepolisian. Tentu nanti majelis akan bekerja sama dengan Bapak Kapolda gitu di berbagai tingkatan jajaran kepolisian. Nah, setelah ini peningkatan kapasitas baru kemudian dilakukan sinergi. Nah, sinergi ini kan sudah mulai dari start gitu. Sinergi artinya di desa adat ada si Pandu Beradat, tapi kemudian dengan desa adat nyatur desa. Gimana kan itu? Kemudian di kecamatan, antar kecamatan gitu. Nanti di kabupaten juga seperti itu. Nah, itu sinergi dia. Nah, bisa si Pandu Beradat dengan Bankamda dengan pihak lain. Itu tahapan sinergi sudah itu gitu loh. Nah, baru nanti tahapan berikutnya terwujudnya apa yang menjadi tujuan utama dari si Pandu Beradat. Kalau diformulasikan di dalam, kalau kita rumuskan menggunakan kata sederhana paling pendek di Bali itu, apa yang diwujudkan itu namanya sutrepti. Sederhana istilah penglingsir kita di Bali itu sutrepti. Itu sutrepti itu adalah kondisi tenang, rukun, damai, sejahtera, bahagia. Ya nampunten wenten iya dan wenten anu niku kan cek tenang gitu. Umur bisa lebih panjang, bisa lebih sering makenyam gitu, dan nyebang baru bangun menyebang gitu. ini sasaran yang ingin diwujudkan. Bahasa sederhananya dalam bahasa Bali ini ke sutrepti gitu. Jadi taat dia pada hukum, tidak buang sampah sembarangan, ngirangin nganggen timbulan sampah plastik sekali pakai, itu nanti sebagai bagian gitu loh. Kompleks berarti Bapak Ketut di sini. Karena terkait dengan mewujudkan sutrepti di desa adat nike gitu kan. Nike kan sebenarnya tatanan kita. Gitu loh. Sehingga untuk mencegah niat itu saja, itu niat tidak baik itu namanya preemptif itu menjadi kewenangan dari si Pandu Beradat niki gitu deh. Sehingga selain nanti dia sudah bermanifestasi ditangani, itu
dua fungsi yang pertama ini mencegah niat preemptif, mencegah tindakan itu gitu. Sampai bermanifestasi itu penting preventif nih gitu lah. Itu utamanya. Maka forum si Pandu Beradat ini mesti sering-sering nih gitu, mengadakan pertemuan terutama di desa adat nih karena ya nampun dari kepragat kan tan malih ke kecamatan apalagi sampai ke provinsi gitu. Karena ada hal-hal yang jauh lebih strategis nanti kita untuk selesaikan di provinsi gitu loh. Nah, untuk itu peningkatan kapasitas niki yang sangat mendesak. Ada kemudian satu komponen lagi untuk bisa menjalankan itu adalah dengan tertib seperti strategi besarnya tadi niki. Desa adat juga harus mesti berstrategi niki. Pertama, sangat elok apabila soang-soang desa adat puniki mekarya yang namanya perarem tentang pengamanan di wewidangan desa adat. Derikelah diatur di dalam awig-awig ada paos atau pasal tertentu atau bab ke sargah yang mengatur tentang napi nangun sutrepti kasutreptian ring wewidangan desa adat. Nah itu hanya kidik saja prinsip-prinsip. Kemudian lebih detail lagi diatur di dalam perarem. Perarem tentang ngemargiang kasutreptian ring wewidangan desa adat. Menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman, ketertiban di wewidangan desa adat. Di sanalah dibahas, dituangkan aturan siapa yang melakukan apa, kapan, di mana, tugasnya apa, kewajibannya apa, kewenangannya apa, sampai haknya apa, gitu. Ini yang namanya kalau terjadi pelanggaran, sanksinya napi, gitu. Ini yang namanya di sistem tata kelola. Itu sistem tata kelola. Jadi dalam prinsip adat Bali ini wenten kudang-kudang paletan. Pertama itu ada namanya linggih. Gitu. Linggih itu kedudukan hukumnya. Bu Ayu sebagai host kedudukan hukumnya, Tiang sebagai narasumber, itu narawakil. Kan beda anunya nanti. Linggih ngewetuang sesana. Etika, tata laksana, tata laku, kan itu dia. Linggih sesana, udah itu yang swadharma, tugas dan kewajiban. Setelah ini dijalankan, linggihnya jelas, sesananya sudah margia, swadharma tugas kewajibannya dilaksanakan, maka baru melahirkan swadikara. Swadikara itu hak, itu kewenangan. Ampunan mau sang hak duluan baru membicarakan kewajiban. Nanti nuntut gaji megayesnya gitu. Gaji honor gayesnya gitu. Ada kalanya begitu ngomongin warisan, bagi-bagi warisan, tetapi ajakin ngodalin di Meraja, kemudian pesu-pesuan tennya gitu. Nah, kalau dalam perspektif adat tahapannya berbalik dia. Swadharma margiang dulu baru mulai swadikara. Kewajibannya dulu baru hak itu. Tetapi linggihnya harus jelas, status hukumnya, legal standingnya jelas, sesananya jelas, swadharma swadikara. Nah itu niki yang harus diatur Bu Ayu di dalam pemirsa, di dalam perarem gitu. Ngemanggehang kesutreptian ring wewidangan desa adat sehingga komponennya jelas. Pecalang apa saja tugas kewajibannya, kewenangannya napi, haknya napi. Bankamda juga begitu gitu. Nah, kemudian komponen-komponen lain sepun napi. Ini diatur oleh desa adat karena desa adat diberikan dia baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kemudian oleh Perda 4 untuk mengatur wewidangannya. Itu karena desa adat memiliki pelemahan berupa wewidangan,
kemudian medue susunan pemerintahan, keperjuruan, kemudian ada di samping perjuru dia ada sabe desa, kemudian ada juga kerta desa untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ada juga yang namanya krama, ada hukum adatnya, nama aweg-aweg dan berarem. Ini yang nanti perlu dikuatkan untuk juga bisa dengan tertib, dengan disiplin, dengan patuh, penuh rasa tanggung jawab menjalankan forum si pandu beradat di masing-masing desa adat. Itu Bu Ayu anunya. Diharapkan Nike memang benar-benar Niki sekali Bapak sampun sampaikan, wow Niki benar-benar tujuannya untuk sutrepti Niki. Satu kata tetapi maknanya luar biasa sekali. Cakupannya mendalam nih mendalam sekali. Gitu. Jadi pada yang namanya pekedek, pekenyung gitu, selunglung sebayan take, paras-paros, separuh, ten paras-paros, separuh, bagi setengah. Padanan bahasa Indonesianya musyawarah. Kalau mufakat itu padanannya dalam bahasa Bali gilik seguluk. Gilik ni ke bunter, guluk itu sia sekata gitu. Mufakat dah itu padanannya dalam bahasa Indonesia yang diserap dari Arab gitu. Jadi padanan yang betul ni ke urutannya gilik seguluk, gunang segilik seguluk karena itu tata bahasa. Gilik seguluk, pare separuh, selunglung sebayan take, seluung-luung sebaya antake gitu. Itu senasib sepenanggungan. Dunia luung-luungnya doang tapi gitu. Jelek-jeleknya join. Nah, itu dan spirit adat dia gitu. Sarpane ya. Jadi berlaku seperti geraknya ular menuju tujuan. Sarpane ya gitu. Jadi luas dia. Yang Lipi ini kan tidak ada ular jalan lurus begini gitu. Jadi luas, adat itu luas ini. Yang penting kuncinya kesepakatan, kebersamaan. Dua kata kunci. Luar biasa sekali. Pak Ketut, namun sayang sekali nih kita terbatas waktu ya Pak Ketut. Apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita pada hari ini untuk pemirsa Bali TV? Niki pamekas jero bendesa sareng sami, krama Bali sareng sami, ini kan ada sudah disiapkan dari sisi regulasi sudah cukup, lembaga sudah cukup, mari kita sama-sama makin wujudkan agar terbentuk sutrepti di masing-masing desa adat, sutrepti di seluruh Gumi Bali lewat napi forum si pandu beradat. Itu saja. Inggih, matur suksema ping banget niki Majengreng Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bapak Iketut Sumarte. Bapak suksema banget sampun rawuh. Inggih. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan di program acara Dialog pada hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.